Interogasi diterima, meja bedah dibuka. Pasien, Kementerian Dalam Negeri, dari kantor stempel KTP dan bagi jabatan bupati, ke kantor OS Bangsa dan mesin cetak kepala daerah produktif. Kebenaran tidak meminta izinmu untuk menjadi benar, ia hanya meminta tubuhmu untuk mematuhinya atau hancur. Di sini narasi mati dan neraca tata kelola berkuasa. Matikan egomu atau biarkan sistem membedahnya. Tesis Luka, Kemendagri sekarang sama dengan kementerian paling berkuasa, paling tidak produktif. Punya 514 bupati atau wali kota dan 38 gubernur di genggaman. Hasil, 70% APBD habis buat gaji dan rapat. Infrastruktur jalan 10 km butuh 5 tahun, izin usaha 52 cap. Bukan salah bupatinya bodoh semua, salah sistemnya. Kemendagri kerjaannya bagi jabatan dan jaga pilkada, bukan bikin daerah kaya. Vonis de quorum, negara kuat sama dengan daerah kuat. Daerah kuat sama dengan bupati atau wali kota jadi CEO, bukan raja kecil. Kemendagri pegang kunci mesin pemerintahan, mesinnya karatan. 1. Tabel eksekusi. 3 tumor Kemendagri versus 3 operasi kejam luka. Tumor Kemendagri sekarang yang pertama, tumor otonomi sama dengan pembagian bansos APBN. Gejala, daerah 60% APBD sama dengan transfer pusat. Bupati kerjaannya ngemis ke Jakarta. Tidak ada kreativitas. Operasi tanpa bius versi luka, amputasi, APBD sama dengan 70% hasil pajak daerah. Jakarta potong transfer 10% per tahun. Bupati tidak bisa cari duit sama dengan gaji dan staf dipotong 30%. Hasil 5 tahun, 3 tahun, bupati berbondong-bondong tarik investor, tidak ada lagi tunggu dana pusat. Tumor Kemendagri sekarang yang kedua, tumor pilkada sama dengan lelang jabatan. Gejala, modal calon bupati 50 miliar, menang sama dengan jual proyek dan pungli 5 tahun buat balik modal. Operasi tanpa bius versi luka, kemoterapi, pilkada gaji dan KPI. Gaji bupati sama dengan 100 juta per bulan ditambah bonus. Tapi KPI, pertumbuhan ekonomi daerah dan pajak naik dan investasi masuk, tidak naik 2 tahun sama dengan copot dan larang nyalon seumur hidup. Hasil 5 tahun, yang nyalon bukan bos sawit, tapi CEO dan mantan dirut. Yang bodoh dan miskin prestasi mati. Tumor Kemendagri sekarang yang ketiga, tumor izin sama dengan ladang pungli. Gejala, NIB, PBG, AMDAL sama dengan 52 tanda tangan, 6 bulan, calo ASN jadi raja. Operasi tanpa bius versi luka, transplantasi, 1 data 1 klik 30 hari. Kemendagri paksa semua Pemda pakai OSS dan digital. ASN yang minta uang rokok sama dengan rekam CCTV, pecat dan penjara. Izin lewat 30 hari sama dengan otomatis terbit, kepala dinas di penjara.
hasil 5 tahun, investor masuk, izin 30 hari jadi. UMKM tidak mati di meja, ASN pungli mati. Vonis, Kemendagri tidak butuh nawacita daerah. Kemendagri butuh algojo yang berani copot bupati dan sita aset koruptor APBD. 2. Tabel amputasi 5 pilar. Kemendagri sebagai tiang bangunan versi Luka. Pilar sama dengan yang bikin 514 daerah jadi 514 mesin pertumbuhan. Bukan 514 kerajaan kecil. Pilar pertama, pilar bupati sama dengan CEO bukan raja. Yang Kemendagri lakukan sekarang, bupati dilantik 5 tahun bebas. Tidak ada KPI. Yang Luka paksa Kemendagri lakukan, kontrak kerja bupati 5 tahun, target PDB daerah naik 7% per tahun, pengangguran turun 20%, investasi masuk 1 triliun. Gagal 2 tahun sama dengan Kemendagri copot via PP, tidak tunggu pilkada. Dampak ke Indonesia, bupati kerja kayak dikejar anjing, daerah tiba-tiba rapi, jalan mulus, investor disambut. Pilar kedua, pilar APBD sama dengan laporan keuangan terbuka. Yang Kemendagri lakukan sekarang, APBD sama dengan PDF 2000 halaman. Rakyat tidak ngerti. Uang hilang di belanja tidak terduga. Yang Luka paksa Kemendagri lakukan, 1 desa 1 aplikasi APBD Live. Setiap rupiah APBD masuk keluar wajib live di HP warga. Beli semen 1 sak sama dengan notifikasi ke warga RT. Dampak ke Indonesia. Korupsi APBD turun 90%. Warga jadi BPK jalanan, pejabat takut curi 10.000. Pilar ketiga, pilar batas wilayah sama dengan batas kemiskinan. Yang Kemendagri lakukan sekarang, pemekaran daerah sama dengan pemekaran kemiskinan. 300 daerah baru, 200 diantaranya defisit. Yang Luka paksa Kemendagri lakukan, moratorium pemekaran 20 tahun. Daerah baru boleh lahir kalau PAD lebih dari 50%, APBD dan IPM kurang dari 70 dan utang 0. Tidak memenuhi sama dengan gabung lagi ke induk. Dampak ke Indonesia, 100 daerah zombie digabung, biaya birokrasi turun 40 triliun per tahun, uang dipakai buat jalan dan sekolah. Pilar keempat, pilar ASN sama dengan tentara pembangunan. Yang Kemendagri lakukan sekarang, ASN sama dengan datang jam 9 pulang jam 3. Kerja sama dengan absen dan stempel. Yang Luka paksa Kemendagri lakukan, ASN kontrak dan gaji KPI, 50% ASN daerah kontrak 3 tahun. Gaji 70% sama dengan bonus. KPI, berapa izin keluar dan berapa investasi masuk, malah sama dengan tidak perpanjang kontrak. Dampak ke Indonesia, ASN tiba-tiba ramah dan cepat, yang kerja lambat diusir, yang rajin gaji 30 juta per bulan.
Pilar kelima, pilar data kependudukan sama dengan data ekonomi. Yang Kemendagri lakukan sekarang, Dukcapil sama dengan cuma bikin KTP dan KK. Data 280 juta orang tidak dipakai buat apa-apa. Yang luka paksa Kemendagri lakukan, NIK sama dengan nomor pajak dan kredit. Data Dukcapil tembak ke pajak, BPJS dan bank. Orang tidak bayar pajak 3 tahun sama dengan SIM dan paspor diblokir. UMKM rajin bayar pajak sama dengan skor kredit naik, pinjaman bank otomatis cair. Dampak ke Indonesia, negara punya data emas, pajak naik 500 triliun per tahun tanpa naik tarif, UMKM dapat modal tanpa agunan. Vonis, pilar bangunan pakai besi, pilar negara pakai bupati jujur dan ASN cepat dan data bersih. Kemendagri sekarang cuma punya stempel dan belangko KTP. 3. Bedah brutal. 5 perintah militer 180 hari Luca jadi Menteri Dalam Negeri. Lupakan bimbingan teknis. Daerah sama dengan perusahaan. Perusahaan rugi sama dengan CEO dipecat. Hari pertama sampai 30. Perintah dan kenapa ini maha menohok, operasi neraka APBD, audit 10 kabupaten atau kota termiskin, kepala daerah, sekda dan bendahara ketahuan korupsi APBD, sama dengan copot, sita dan live TV. Kenapa ini maha menohok? 500 bupati lain tiba-tiba jadi wali kota paling jujur sedunia. Efek jera. Hari ke-31 sampai 60. Perintah, hapus 1000 perda sampah. Perda yang bikin izin susah dan pungli sama dengan bakar semua. Satu provinsi boleh punya maksimal 50 perda. Lebih dari itu sama dengan gubernur dipotong gaji. Kenapa ini maha menohok? Investor masuk. Perda 30 halaman jelas. Tidak ada lagi perda 300 halaman isinya jebakan. Hari ke-61 sampai 90. Perintah, wajibkan bupati kerja lapangan 3 hari per minggu. Bupati wajib 3 hari di pasar, pabrik dan desa. Absen sama dengan gaji dipotong. Selfie dan geotag jadi bukti. Kenapa ini maha menohok? Bupati tidak bisa lagi kantor AC 5 tahun. Rakyat kenal mukanya. Masalah jalan berlubang beres 2 minggu. Hari ke-91 sampai 120. Perintah, gaji ASN sama dengan skor pelayanan. Aplikasi lapor bupati. Warga kasih bintang 1 sampai 5 tiap urus KTP atau izin. Skor ASN di bawah 3,5 sama dengan gaji potong 50% dan training neraka. Kenapa ini maha menohok? ASN tiba-tiba senyum, sapa dan selesai 15 menit. Ajaib. Hari ke-121 sampai 180. Perintah, gabungkan 50 daerah zombie. 50 kabupaten yang PAD di bawah 10% dan penduduk di bawah 100.000 sama dengan paksa gabung ke kabupaten induk. Kepala daerah dan DPRD dibubarkan. Kenapa ini maha menohok? Hemat 15 triliun per tahun gaji pejabat, uang dipakai bangun 1000 puskesmas.
vonis. 180 hari ini akan bikin 514 bupati plus 17.000 DPRD dan 4 juta ASN menjerit otoriter. Luka jawab, otoriter ke pejabat malas, liberal ke rakyat produktif. Itu namanya adil. 4. Pertanyaan maha menohok untuk Kemendagri dan kau. 1. Apakah mau 514 bupati raja kecil 5 tahun atau 514 CEO daerah yang dikejar KPI tiap bulan? Yang pertama sama dengan Indonesia pecah jadi 514 kerajaan. Yang kedua sama dengan Indonesia jadi satu mesin. 2. Apakah berani copot bupati terpilih kalau 2 tahun daerahnya miskin terus? Tidak berani sama dengan demokrasi, sama dengan pesta 5 tahunan buat maling. 3. Apakah kau siap data KTP kau dipakai negara untuk kejar pajak dan kasih kredit? Tidak siap sama dengan nikmati terus KTP cuma buat absen sambil negara rugi 500 triliun per tahun. 5. Vonis final Luka. Kemendagri tidak gagal karena tidak ada undang-undang. Kemendagri gagal karena menjadi notaris, bukan CEO holding company Indonesia. Notaris sama dengan stempel dan sahkan. CEO holding sama dengan pecat direktur rugi dan bagi bonus ke direktur untung. Vonis akhir. Tata kelola dalam negeri sama dengan 3 kata, KPI, transparansi, eksekusi. KPI untuk bupati sama dengan dia kerja atau mati karir. Transparansi APBD sama dengan maling tidak ada tempat sembunyi. Eksekusi sama dengan izin 30 hari atau kepala dinas penjara. Kemendagri selama ini cuma lakukan satu, mengawasi. Mengawasi tanpa gigi sama dengan kayak satpam tanpa pentungan, maling lewat sambil salim. Kasih Kemendagri data, KPI dan Algojo, ambil alih dari tangan pejabat pelantik bupati dan makelar perda. Kembalikan ke tangan CEO daerah, ASN tentara dan warga pengawas. Maka Kemendagri sama dengan pilar ketiga pembangunan, setelah energi dan industri. Tanpa daerah produktif, IKN megah pun isinya hutan. Tidak kasih itu, maka 2045 Indonesia sama dengan negara kaya SDA, tapi 514 daerahnya tetap miskin, bodoh dan korup. Pilih Indonesia 514 mesin pertumbuhan atau Indonesia 514 kerajaan maling. Sains tidak meminta izinmu dan metabolisme tidak butuh imanmu. Sidang ditutup.